Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wassakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dan dewan juri yang arif dan bijaksana, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berkat nikmatnya yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita yang sungguh tiada terhingga. Hadirin dan dewan juri yang insya Allah mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Ramadan. Ada 3 peristiwa penting di dalam bulan suci Ramadan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa itu merupakan ujung daripada Islam hingga mampu bertahan sampai sekarang ini. Peristiwa itu adalah peristiwa turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran, dan peristiwa perang Badar, kemudian peristiwa Fathul Makkah atau penaklukan kota Makkah. Jadi inilah 3 peristiwa di dalam bulan suci Ramadan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang pertama adalah turunnya Al-Quran atau biasa disebut dengan nuzulul Quran. Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi Al-Quran ini hadirin diturunkan di bulan suci Ramadan sebagai petunjuk bagi manusia, bagi seluruh manusia, bukan hanya umat Islam, tapi seluruh manusia, untuk bagaimana bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil. Kemudian peristiwa kedua adalah peristiwa perang Badar. Peristiwa perang Badar ini adalah peristiwa pertama kaum muslimin melawan kaum kafir Quraisy dengan skala besar-besar. Peristiwa perang Badar ini dipimpin langsung oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa perang Badar ini merupakan peristiwa perang yang sangat besar. Bagaimana tidak, kaum muslimin hanya berjumlah 313 orang dengan persenjataan ala kadarnya dikepung oleh 1000 pasukan kaum kafir Quraisy dengan persenjataan yang memadai di zamannya. Kemudian berdoalah Rasulullah kepada Allah, ya Allah, bila mana kami kalah, bila mana kami hancur, maka tiada lagi orang yang akan menyembahmu di muka bumi ini. Doa Rasulullah bukan mendesak Allah Ta'ala, tetapi menandakan betapa gentingnya pada saat itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong pasukan Rasulullah dan memenangkan kaum muslimin.
Jadilah pada saat itu kaum muslimin berizzah atau mempunyai harga diri. Dahulunya pasukan kaum muslimin yang diremehkan, kini menjadi pasukan yang diperhitungkan. Namun sepulang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari perang Badar, Rasulullah berkata kepada para sahabat, ada perang yang lebih besar dari perang Badar. Kemudian sahabat terkejut dan bertanya, perang apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, perang memerangi hawa nafsu, dan puasalah yang mampu memerangi hawa nafsu kita. Hadirin yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian peristiwa Fathul Mekah atau penaklukan kota Mekah, ini juga terjadi di dalam bulan suci Ramadan. Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggandeng, membawa 10.000 pasukannya untuk menaklukkan kota Makkah. Dan pada saat itu kota Makkah sangatlah rapuh, ditaklukkan tanpa perlawanan. Kota Makkah pada saat itu sangat rapuh, bagaikan bangunan tanpa penyangga. Ditaklukkannya kota Makkah. Kemudian orang-orang yang dahulunya ingin mencincang-cincang Rasulullah, ingin mencabik-cabik Rasulullah, ingin membunuh Rasulullah, dimaafkan oleh Rasulullah. Karena sifat orang yang berkuasa itu adalah pemaaf. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Itulah 3 peristiwa penting yang terjadi di dalam bulan suci Ramadan di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dari saya. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.